Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Channel yang akan membahas berbagai kasus, misteri, hingga sejarah. Pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu kasus main hakim sendiri yang dilakukan warga kepada seorang pencuri. Bukan hanya mengeroyok, mereka bahkan langsung mengubur pelaku di kaki Gunung Cikuray. Lewat tengah malam pukul 1, dengan mengendap-endap, malam itu Maman menuju ke salah satu gudang pertanian, yang ada di Kampung Sengklek, Kecamatan Cigeduk, Garut, Jawa Barat. Di mana di gudang tersebut, terdapat hasil panen, dan juga terdapat alat-alat pertanian. Namun sebelum aksinya berhasil, hanya berselang beberapa saat kemudian, ia pun tertangkap oleh warga, yang saat itu tengah ronda. Di usianya yang sudah 50 tahun, Maman memang dikenal kerap mencuri. Namun bukan pencurian pintar, Maman lebih dikenal sebagai orang yang aneh. Itulah yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pamalayan, bernama Sutisna. Maman dikatakan merupakan warga Bayongbong. Ia dikenal karena bertingkah aneh. Warga menduga, ia depresi karena istrinya meninggal tahun lalu. Sutisna mengatakan, jika Maman kerap melakukan pencurian, tetapi barang yang dicuri adalah barang-barang kecil, seperti sandal jepit, tabung gas, ataupun sembako. Disinilah anehnya, jika biasanya pencuri sangat cerdik, menjual barang curian ke wilayah lain, maka tidak dengan Maman. Setiap kali mencuri di satu rumah, yang masih satu kampung dengannya, Maman kemudian menjual hasil curian tersebut ke tetangganya, yang ternyata juga masih satu kampung. Hal itu membuat aksinya selalu ketahuan oleh warga. Tak hanya itu, tiap kali Maman mencuri, ia akan menceritakan aksinya, terutama kepada adiknya. Dan untuk pencurian di gudang sayur, sebenarnya Maman sudah pernah tertangkap oleh warga. Namun di saat itu, pihak kampung masih bisa dimaafkan, dan ia pun tak dilaporkan ke polisi. Maman akhirnya dilepaskan, dengan janji tak akan melakukan pencurian kembali. Karena seringnya melakukan pencurian, beberapa orang yang sudah geram, terus mengintai Maman. Hingga akhirnya, terjadilah peristiwa naas di tanggal 12 Oktober seperti yang sudah disebutkan di awal. Maman lagi-lagi tertangkap oleh belasan warga, yang saat itu tengah ronda. Ia tertangkap, sebelum berhasil mencuri. Belasan orang tersebut langsung menginterogasinya, emosi sudah tak lagi bisa dibendung. Tak lama setelahnya, ia menjadi bulan-bulanan. Bukan hanya dipukul menggunakan tangan kosong, mereka juga menggunakan batu dan kayu. Benda-benda tumpul itu, diarahkan ke kepala Maman. Ia yang hanya seorang diri, tak mampu untuk melawan. Parahnya lagi, ada dari mereka yang menggunakan senjata tajam, dan menyambut ke arah pundaknya, dan mengakibatkan luka yang cukup serius. Masih tak berhenti, benda-benda tumpul juga diarahkan ke kakinya. Mungkin untuk memastikan, agar Maman tak bisa berlari. Akibatnya seluruh tubuh mengalami luka parah. Maman sudah tak lagi bisa bergerak. Mereka lantas pengikat kaki, dan tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam karung. Mereka memperlakukannya seperti seekor binatang. Maman lantas dipikul beramai-ramai, ke kawasan blok waspada, yang ada di kaki Gunung Cikuray. Jaraknya kurang lebih 1 hingga 2 kilometer, dari lokasi mereka saat itu. Sesampai di sana, beberapa orang mulai menggali lubang, mereka berniat untuk mengubur Maman. Seorang dengan inisial S, kemudian memeriksa tubuh Maman, lalu merampas HP-nya. Setelah lubang galian siap, Maman kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Namun rupanya, ia masih bernafas, meski sudah tak mampu untuk bergerak, karena tangan dan kakinya terikat. Mereka semua pastinya menyadari, di saat itu Maman masih memohon, untuk diampuni. Pelaku S yang sebelumnya merampas HP milik Maman, kemudian turun ke dalam lubang, bukan melepaskan ikatan, tetapi menyayat leher Maman, dan selanjutnya menginstruksikan,
untuk menimbun lubang tersebut. Takut jika warga lain mengetahui, para pelaku membuang semua alat, termasuk golok, bahkan ponsel Maman, juga ikut dibuang jauh dari lokasi. Semenjak itulah, Maman menghilang. Belasan warga yang mengobrol, berpura-pura tidak mengetahui. Begitupun dengan sebagian warga, yang sempat melihat, mereka diminta untuk tutup mulut. Sementara itu, pihak keluarga masih terus mencari. Namun hingga seminggu pencarian, mereka tak menemukan hasil. Di tanggal 20 Oktober tahun 2021, mereka akhirnya melapor ke Polsek Bayongbong dan mengatakan, jika Maman menghilang semenjak tanggal 11. Laporan itu pun langsung direspon, dan dilakukan penyelidikan, atas hilangnya Maman. Setelah 4 hari melakukan penyelidikan, nampaknya mereka mulai menemukan titik terang. Bersumber dari berbagai saksi, dikatakan ada maling yang tertangkap, dan dihakimi hingga meninggal di Kampung Sengklek. Dan setelah ditelusuri, ternyata Mamanlah yang menjadi korbannya. Di tanggal 24 Oktober polisi menelusuri, di mana Maman dikuburkan oleh warga. Dan benar saja, setelah mereka sampai di lokasi yang sesuai, Maman ditemukan dikubur, dalam kondisi tangan, dan kaki terikat. Mereka pun, langsung mengevakuasinya jasad Maman. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Slamet Garut, untuk keperluan otopsi. Hanya butuh sehari, setelahnya dari puluhan orang yang diperiksa, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Masing-masing dari mereka, memiliki peran yang berbeda, mulai dari mengeroyok, menggotong, menyayat leher, hingga akhirnya menguburkannya. Polisi juga berhasil mengumpulkan barang bukti, yang sudah dibuang. Di antaranya adalah cangkul, golok, dan batu. Terkait dengan masing-masing peran, para pelaku 6 orang dari mereka, memukul dengan tangan kosong bertubi-tubi, 4 orang menggunakan kayu, 2 menggunakan besi, dan 1 orang menggunakan batu. Yang paling parah adalah, pelaku dengan inisial S, ialah yang membuat luka paling serius, dengan menyayat korban sebanyak 5 kali. Ia pula yang menyayat leher, saat Maman akan dikuburkan. Dengan masing-masing peran itulah, hukuman yang diberikan juga berbeda-beda. Pelaku S diancam, dengan hukuman seumur hidup. Sementara yang lain, dikenai ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itulah akhir, dari kasus pengeroyokan Maman. Kepala desa, menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga. Menurutnya warga, seharusnya bisa memaklumi, kondisi Maman yang dikatakan memiliki keanehan, atau setidaknya menyerahkan masalah tersebut ke polisi. Bukan langsung main hakim sendiri. Jika ada kesalahan dalam video ini, atau informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini cerita yang bisa saya bawakan, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.